Kesurupan keluar masuk itu sampai kita mau take itu dari jam 6:30, jam 7 sampai jam 12:30 kita nggak bisa take sama sekali. Karena dia keluar masuk dan nggak ada yang tahu gimana cara nanganinnya. Akhirnya nggak tahu itu emang bawaan yang ngejaga dia dari lahir apa gimana, tuh kayak ada dewi gitu, dia membersihkan dirinya sendiri gitu. Tapi yang terakhir itu kita pikir kan udah keluar, udah selesai semuanya. Terus kayak iya udah dibercandain. Terus tiba-tiba aku lagi peluk dia, tiba-tiba dia ngeliatin aku matanya kayak gitu, terus kayak kopi pahit, mana kopi pahit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai. Dan kali ini saya bertemu dengan teman lama saya. Sudah tiga tahun. Jadi sebelum pandemi terakhir waktu itu kita satu panggung di acara TV waktu itu sebelum COVID. Dan teman-teman Sobat Javanika dan teman-teman obrolan santai pasti tidak asing dengan beliau ini karena sudah warawiri menghiasi layar lebar. Siapakah beliau? Mbak Syifa Haju. Halo semuanya, senang sekali bisa ketemu lagi sama Mamau. Setelah 3 tahun lebih. Setelah 3 tahun lebih, sebelum pandemi terakhir ketemunya. Iya, waktu itu kita bertemu di satu acara ya, yang dipandu Mas Tukul waktu itu. Iya, acaranya juga lumayan mistis ya. Dan waktu itu kita di studio dan dikosongkan itu, dikosongkan, tapi didatangkan teman-teman yang lain ya, Om Hao. penonton yang tidak kasat mata. Wah, itu pengalamannya luar biasa sih. Iya. Ini akhir-akhir ini kesibukannya apa, Mbak Syifa? Aku lagi kemarin baru selesai syuting sinetron, terus lagi mau promo film Catatan Si Boy juga. Itu aja sih paling kesibukannya. Iya, keluarga baik, sehat, terutama Alhamdulillah mama baik. sehat. Iya, waktu itu terakhir ketemu habis acara ya? Iya, ketemu sama mama, yang mama nemenin pembersihan. Iya, karena waktu itu memang yang saya rasakan kan tekanannya sangat luar biasa. Terus buka ini gambar-gambar juga ya? Iya. Di bawah Mas D waktu itu. Iya, benar. Dan sempat yang kita audisi ya, saya masih ingat. Yang kontak sama perempuan deh kalau nggak salah ya. Yang sempat Mbak Syifa nangis waktu itu. Dan yang istimewa dari Mbak Syifa ini, kalau menurut saya ya, itu bisa on off mata batinnya. Jadi mungkin yang tidak semua teman-teman tahu. Iya. Ini awal mulanya gimana Mbak, dari kecil atau seperti apa? Aku sih nggak tahu. Jadi waktu aku kecil itu, kalau kata mamaku, emang aku sering mengalami hal-hal mistis. Jadi emang dari kecil emang sering ngeliat di jendela suka teriak tuh ada itu kayak gitu. Cuman kan mungkin kalau orang tua mikirnya kalau anak kecil udah biasa kayak gitu. Dan pas aku tumbuh dewasa juga awalnya nggak ada apa-apa sampai dimulai pas aku udah mulai SMP. SMP itu adalah trigger yang paling besar karena waktu aku baru pindah ke rumah aku yang di Bekasi, aku dimimpiin berulang-ulang kali gitu, kayak aku dikejar sama Tante Kunti gitu. Terus aku bangun tuh ada cakaran di dada aku. Itu tuh lumayan banyak kejadian-kejadian sampai akhirnya aku ada mimpi. Itu mimpi yang jadi tolak ukur awal ibu aku ngerasa nih ada yang sesuatu nih sama anak aku. Jadi aku mimpi aku lagi jalan di suatu tempat, terus tiba-tiba aku ketemu sama nenek-neneknya ini lagi tiduran, nggak tahu lagi jatuh apa emang lagi tiduran. Terus dia minta tolong sama aku, tolong cariin saya 3 kunci ya gitu. Terus dia ya udah tolong cariin saya 3 kunci. Terus aku cari kuncinya, aku cari-cari ketemu, ada yang di bawah lemari, ada yang di mana. Akhirnya udah aku cariin kuncinya, aku kasih ke dia. Terus dia bilang makasih sama aku, terus udah dia pergi kayak gitu. Udah dari situ abis itu aku mulai masuk SMP. Dan pas aku masa orientasi SMP itu aku jatuh sakit tiba-tiba di sekolah, bener-bener sakit, demam, nggak jelas pokoknya. Terus habis itu dibawa ke UKS malah makin parah. Dan pas dipulangin ke rumah, pokoknya hal terakhir yang aku ingat, aku dibalurin bawang merah sama nenek aku sama mamaku. Tapi abis itu aku nggak inget apa-apa. Yang aku ngerasanya aku tuh cuman lagi jalan di ruangan putih semuanya. Tapi aku bisa ngelihat nenek aku sama ibu aku lagi ada di depan aku, tapi aku nggak bisa apa-apa, cuman aku lagi jalan aja di ruangan putih. Dan ternyata pas besok paginya aku sadar, katanya semalaman itu aku teriak-teriak
aku ngegaruk-garuk nenek aku sama mama aku sampai mataku putih semua gitu, nggak tahu kenapa gitu. Itu yang trigger awal sampai akhirnya ibu nanya ke banyak orang nih ada apa, terus katanya iya Syifa nih bisa kayak gini-gini, cuman mungkin dia masih masih lemah gitu, jadi dia sering ditempelin sama yang kayak gitu-gitu. Iya. Sampai sekarang masih terasa? Nah itu dia, jadi aku tuh on off, kalau misalnya lagi on ya kayak gitu, kayak yang pas lagi ketemu sama Om Hao. Aku nih kayak udah setahun ini lagi off, tapi ada beberapa saat dimana kayak ya aku masih ngerasain gitu, masih ngerasa, cuman ya kontaknya nggak sebesar kalau aku lagi on gitu. Kalau lagi on kan aku sampai mungkin bisa komunikasi gitu sih. Iya, untuk saat ini on atau off? Nggak tahu sih, aku ngerasanya lagi nggak terlalu on, cuman emang dari kemarin tuh aku lagi nggak tahu sih, lagi kayak, makanya mamaku kan tahu mau ketemu sama Om Hao. Dia bilang, kenapa ya Kak? Soalnya yang ngerasa bukan aku doang ternyata. Jadi orang-orang di rumah aku lagi ngerasa kayak ada sesuatu yang lagi ngeliatin kita, tapi kita nggak tahu nih ada apaan gitu. Soalnya aku kayak gitu. Kalau aku kan karena karena aku tuh nggak bisa ngeliat jelas gitu. Jadi aku tuh kalau ada kayak gitu-gitu pasti aku denial dulu. Aku nggak mau jadi apa sugesti doang gitu. Jadi aku selalu kayak, aduh, ini kayak ada yang ngeliatin deh, enggak, ini enggak ada yang ngeliatin kok gitu. Tapi kadang kayak rasanya makin besar gitu di belakang, jadi semakin aku denial, dia semakin kayak mau nunjukin nih ada gue di sini gitu. Jadi nggak tahu sih lagi kenapa, makanya aku kayak lagi, aduh ada apa ya gitu. Iya, jadi tentunya ini berbeda Mbak dengan 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun lebih lah ya gitu. Ketemu waktu itu memang lebih terpressure dan masih merasa dengan hal ini itu belum bisa mengendalikan dan belum nyaman gitu. Tapi ketika hari ini ketemu, lebih bisa mengabaikan itu posisinya. Jadi tidak terlalu tertekan ya, karena waktu itu salah satu Mbak Syifa ini gampang sekali sebenarnya mediumisasi sebenarnya. Gampang sekali masuk, tetapi dalam artian bisa 100%. Jadi kadang melihat satu dirinya itu kok di tempat lain, kenapa saya di sini? Iya, gitu. Itu sering banget terjadi. Makanya itu juga yang ngebuat aku tuh takut tidur sendiri sampai sekarang. Karena aku sering banget mimpi, tapi kayak bukan mimpi. Jadi kayak aku ada di tempat lain. Jadi sering diceritain sama mereka gitu loh. Itu yang ngebuat aku takut banget tidur sendiri. Karena aku takut kayak gak bisa balik apa gimana gitu. Iya, pernah seketika mau tidur itu ini Mbak, tindihan atau sering banget. Atau ini rep-repannya. Iya, itu sering sih. Iya, karena masuknya sebenarnya akan lebih mudah untuk perjalanan spiritual atau ruhnya itu keluar, memang sangat sering sekali kejadiannya. Jadi kalau kita hubungkan ini sebenarnya memiliki satu kepekaan untuk interdimensional yang sangat kuat Mbak Syifa ini. Kalau saya ketika menggunakan hal ini untuk melihat ke masa lampau gitu, Mbak Syifa sebenarnya ada keahlian untuk itu. Jadi mempergunakan energi yang ada di sekitarnya atau portal dimensi ya, antar dimensi untuk berpindah dengan cara yang cepat. Tetapi memang kadang mengabaikan hal itu. Tapi ketika frekuensi itu mendekat, kemudian serasa frekuensi itu dilakukan atau ditolak, itu justru semakin kuat, terutama ditolaknya itu. Jadi seperti posisi dari jauh, kemudian aku nggak mau lihat itu, malah justru dia mendekat gini. Iya benar sih, itu sih yang selalu terjadi. Malah yang waktu terakhir yang paling aku ingat itu, jadi aku lagi dari Bandung, kan memang rumah ayahku di Bandung, jadinya lagi perjalanan melewati tol Cipularang itu, aku lagi duduk aja di jalan di belakang berdua sama adikku, terus tiba-tiba kok aku ngerasa kayak ada yang ikut di sebelah aku kan. Tapi ya balik lagi itu karena aku denial, jadi enggak ada apa-apaan kok. Sampai akhirnya aku tidur, kebetulan aku lagi tidur sama nenek aku di kamarnya. Terus sebelum aku tidur, aku ngerasa makin gak enak, aku ngerasa ini sepertinya emang ada sesuatu yang ngikutin aku gitu. Sampai akhirnya pas aku balik badan mau tidur, ini nenek aku tuh tidurnya bener-bener aku di pojok sini, nenekku di pojok sini gitu. Pas aku tidur balik badan gini tuh ada yang meluk aku dari belakang. Terus aku kayak, ya udah yuk kalau mau cerita ayo nggak apa-apa. Terus bener-bener aku merem nih, bukan kan kalau kita mimpi tuh kadang kayak ada prosesnya gitu ya. Ini tuh aku merem, aku udah di suatu tempat. Dia ngebawa aku kayak ke kebun atau rawa-rawa gitu. Dia ngasih tahu dia
kayak kembang desa gitu, pokoknya cantik. Dia ngasih tahu aku kartu pelajarnya. Dia dibawa ke situ sama beberapa pemuda dan ya dilakukan sesuatu yang nggak baik dan akhirnya dibunuh. Badannya ya ditaruh di situ dan intinya dia minta tolong sama aku buat kasih tahu ke keluarganya dan minta ditemuin badannya gitu. Cuman kan kalau kayak gitu kayak apa ya? Aku nggak bisa bantu apa-apa, paling aku bisa bantu berdoa aja kan, karena kan itu di luar kuasa aku gitu. Ya, kalau itu boleh tahu, berarti settingannya masih tahun-tahun ini, Mbak? Maksudnya itu kayaknya masih belum lama ya? Belum lama deh, soalnya bajunya juga masih baju sekolah yang baru gitu, bukan zaman dulu bajunya. Ya, selama ini pernah mengalami hal yang serupa, tapi pernah ketarik ke satu masa yang lebih jauh nggak? Misal kerajaan atau zaman Belanda atau apa, pernah nggak sih, Pak? Aku lupa, tapi yang paling mungkin yang waktu itu yang Om Hao juga pernah lihat si penari itu kali ya, karena waktu aku mimpiin dia itu orang-orang yang pakai bajunya tuh memang baju-baju kebaya gitu. Yang aku mimpi, yang aku ketemu dia, orang-orang lagi pada nari, dia lagi nari di atas sesuatu gitu ya, di atas panggung. Terus orang-orang di sebelahnya yang lagi joget itu ya pakai baju-baju Jawa gitu. Jadi itu sih paling. Tapi kalau yang sejauh dulu aku nggak inget sih pernah apa. Iya, sebenarnya bisa disimpulkan satu kepekaan yang Mbak Stipa miliki ini nge-flashback sesuatu hal. Dan kadang ketika bertemu dengan seseorang itu juga bisa secara sekilas dapat gambaran orang itu. Gitu. Jadi gambaran sebelumnya itu seperti apa gitu. Ya, bilang tidak tapi feeling dan penggambaran dari orang itu bisa tahu gitu, Mbak. Ini pernah ngelakuin apa, pernah pergi kemana, aktivitas yang pernah dilakukan itu apa. Kadang mendapatkan gambaran itu. Jadi kalau untuk melihat ke belakang itu Mbak Stipa memiliki satu kemampuan yang frekuensinya cukup kuat. Tapi memang ini sering diabaikan itu. Tapi salahnya ketika diabaikan justru ditariknya semakin dalam. Dan komunikasinya itu bukan berarti yang komunikasi dengan satu entitas yang sekarang ada gitu, tapi entitas yang dia berasal dari satu peristiwa yang dulu pernah terjadi. Iya, sering gitu. sih. Makanya kadang aku maksudnya kalau di rumah aku tuh ibu sama adik aku sering banget nonton KTJ atau Diary Misteri Sarah. Aku tuh sering nggak mau nonton karena aku takut yang ada di sana tuh ke bawah sama aku, karena bisa kan, maksudnya mereka kan nggak terbatas. Aku tahu mereka nggak terbatas ruang dan waktu. Aku takutnya pas aku nonton, aku keingat atau mereka merasa terpanggil atau gimana, karena pernah kejadian itu sekali. Apa ya, waktu episode Diary Misteri Sarah yang sama KTJ yang mana gitu, aku lupa. Terus aku ngerasa aku diikutin sama sosok ini, akhirnya aku kayak, duh aku nggak mau lagi nonton kalau kayak gini gitu. Itu bisa kan ya Om? Iya bisa, dan bahkan ketika kita nonton atau kita membaca atau kita membicarakan tentang cerita horor ya, atau mistis atau misteri, terkadang entitas yang kita bahas itu belum tentu dia datang, Mbak. Bisa jadi akan datang, bisa. Tetapi ketika yang ada yang nampak di sekitar kita itu bisa berasal dari apa yang ada di sekitar kita dan mencoba untuk membaca pikiran kita, mengcopy paste, menyerupakan. Ini asumsi yang kedua. Tetapi memang ada di beberapa kejadian, misal itu yang ditulis atau itu yang diceritakan, entah itu di YouTube ataupun TV ya, misalkan penelusuran kemana, memang mereka bisa datang secara langsung, karena entah itu gambar, lukisan, layar HP pun ya, itu adalah gerbang antar dimensi. Ketika tahu diomongkan, menggunakan media ini untuk mendatangi kita dengan tujuan-tujuan seperti interaksi atau eksistensi. Interaksi salah satu tujuannya apa? Biasanya ketika mereka meninggalnya tidak tenang, minta tolong, doa lah paling enggak. Tapi terkadang yang sudah meninggalnya cukup lama ya, bahkan ada yang puluhan, bahkan ratusan tahun, minta dicarikan ini itu bisa bersifat manipulatif. Itu terkadang gitu. Nah, ini juga yang seru waktu itu buku-buku KTJ juga ya Mbak ya. Itu sempat waktu kita ngobrol setelah selesai acara, itu sempat Mbak Siva yang saya ingat mual waktu itu. Terus akhirnya ada pembersihan. Bener. Itu tuh waktu aku pertama kali ketemu sama Om Hao juga itu, emang aku nggak ngerti sih, mungkin aku efek ada si penari tersebut yang ngebuat aku juga lagi sensitif banget. Terus ditambah juga memang
programnya yang lagi seperti itu bener-bener apa ya, kayak rasanya kayak sesek banget, dada aku tuh kayak mual semuanya, aku sampai udah pusing banget di dalam situ. Makanya waktu pembersihan tuh udah gitu kayak ajaib banget. Aku pertama kali ketemu Om Hao kan, Om Hao mau pembersihan kan, terus dia kayak, iya coba Mbak masukin tangannya gitu, ntar kalau udah panas bilang. Tuh kayak, kok panas tiba-tiba ini ruangan ber-AC. So kayak, wah ada apa ini gitu. Tapi ya itu sih, itu mungkin salah satu pengalaman luar biasa aku. Itu bahkan katanya pas aku nangis, katanya lampu di backstage-nya sampai sampai kedip-kedip. Kedip-kedip, iya. Sampai kedip-kedip. Dan yang kita rasakan yang sebelum mulai itu loh Mbak, yang di bangku penonton. Iya, itu sih yang keras itu soalnya. Itu soalnya kayaknya rame banget tuh di situ kan, keisi semuanya. Iya, kalau selama ini Mbak ngomong-ngomong, waktu syuting ya, film misalkan, ada pengalaman-pengalaman horor nggak yang dirasakan? Sering sih, mungkin kalau syuting kan karena kita ada di tempat-tempat yang kadang mungkin jarang ditempatin sama orang, atau cuma dipakai waktu syuting doang gitu. Jadi aku sering banget, kayak waktu itu aku pernah, waktu itu sinetron, udah lama banget, udah aku SMA kalau nggak salah. Itu juga aku lagi sensitif banget. Jadi entah kenapa nih Om Hao, aku tuh maksudnya kalau ada suatu entitas yang mendekat ke aku, kalau dia nggak bisa masuk ke aku, ntar dia mentalnya pasti ke orang-orang di sekitar aku yang mungkin lebih lebih sensitif, lebih apa ya, yang lagi sakit atau yang lebih mudah gitu. Jadi waktu itu aku lagi minum kopi di ayunan sama 3 orang teman aku. Terus azan maghrib, kita nggak masuk ke dalam. Terus pas lagi minum kopi gitu, kita terus cerita-cerita, tiba-tiba kok bau busuk ya, ini bau apa ya? Tapi nggak ada kotoran kucing, nggak ada apa di sekitar situ, dan bukan bau itu gitu loh, bau busuknya tuh beda gitu. Ini ada apa ya gitu. Akhirnya kita ke bawah, akhirnya kita masuk ke dalam. Abis masuk ke dalam tuh aku udah mulai nggak enak, perasaan aku udah, aduh ini ada apa ya, kok berat banget ini aku gitu. Nah itu tuh aku baru on, dan maksudnya waktu itu aku masih di masa yang aku masih nggak ngerti apa-apa. Jadi aku nggak tahu nih aku kenapa, aku ngerasa nggak enak badan tapi kok nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya aku ngomong sama mamaku, ibu aku kenapa ya gitu. Akhirnya ibu aku bawa aku ke mobil, terus dibaca-bacain surat-surat sama ibu aku. Terus pas aku keluar dari mobil, aku mau take, terus lagi di ruangan make up nih, lagi touch-up, tiba-tiba teman aku dari yang pakai sepatu sebelah aku, tiba-tiba dia langsung ngambil HP-nya, dibanting, dia langsung teriak kencang banget, langsung teriak-teriak, aku udah lupa dia teriak-teriak apa. Itu bener-bener rame banget. Itu anaknya badannya kecil, mungil, dia kesurupan keluar masuk itu sampai kita mau take itu dari jam 6:30, jam 7 sampai jam 12:30 kita nggak bisa take sama sekali. Karena dia keluar masuk dan nggak ada yang tahu gimana cara nanganinnya. Akhirnya nggak tahu itu emang bawaan yang ngejaga dia dari lahir apa gimana, tuh kayak ada dewi gitu, dia membersihkan dirinya sendiri gitu. Tapi yang terakhir itu kita pikir kan udah keluar, udah selesai semuanya. Terus kayak iya udah dibercandain. Terus tiba-tiba aku lagi peluk dia, tiba-tiba dia ngeliatin aku, matanya kayak gitu. Terus kayak, kopi pahit, mana kopi pahit? Dia langsung minta kopi pahit. Terus ya udah langsung pada, hah ini ada lagi. Terus intinya mereka bilang, jadi itu ada beberapa entitas yang keluar masuk dan mereka ngerasa terganggu dengan kita yang di sana. Tapi trigger awalnya adalah karena salah satu makhluknya nggak terima kalau kita minum kopi dan nggak nawarin dia. Jadi yang kita lagi di ayunan itu adalah trigger awalnya. Jadi katanya, iya kenapa minum kopi tapi nggak nawarin yang ada di sini gitu. Iya, seenggak-enggaknya dikasih 1 gelas taruh bawah gitu ya. Iya, jadi maksudnya kan kita yang nggak ngerti kadang kayak, loh emang perlu ya, kan kita juga nggak tahu dan nggak ngerti gitu loh. Jadi dari awal kayak gitu aja bisa menyebabkan masalah yang sebesar itu gitu loh kadang-kadang. Itu salah satu pengalaman aku sih, karena itu yang ngebuat aku belajar juga kalau ya harus permisi gitu. Jadi sisanya kalau misalnya pengalaman-pengalaman di lokasi syuting mungkin karena aku udah banyak terbiasa sama yang kayak gitu-gitu, jadinya ya itu aja sih. Mungkin kalau masuk ke suatu tempat aku bilang permisi, aku lebih paling sering aku ngomong dalam hati, tolong jangan ganggu ya please banget, aku lagi capek, aku cuman pengen kerja doang kok, aku bilang gitu.
Jadi biasanya gitu, tapi somehow mereka nya ngerti dan nggak digangguin gitu loh, malah gangguin yang lain gitu. Yang di kanan kirinya ya Mbak ya? Ya betul. Yang apa, teman-teman atau orang di sekitarnya yang Iya, kena ya? aku sering banget kayak gitu, makanya itu berapa kali terjadi. Misalnya ada satu temen aku, dia gampang banget kesurupan, yang kesurupan nggak dikontrol gitu. Itu pernah di apartemen aku baru pulang, aku baru nyampe di lobi, aku keluar sama teman-teman aku. Terus ibu aku udah bilang, "Kak, kamu dari di bawah baca doa ya," gitu. Terus disuruh biasa ibu-ibu buang ludah ke sebelah kiri. Aku nggak ngerti itu ngaruh nggak sih Om Aham. Suruh buang ludah ke sebelah kiri katanya gitu. Terus kenapa emang? Udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya aku naik ke atas. Aduh, perasaan aku makin berat kok. Ini aku makin berat gitu. Pas aku nyampe, aku ngerasa gede banget badan aku. Terus tiba-tiba aku ngerasa kayak ada sesuatu yang ngedorong aku buat nangis. Terus aku nangis, nangis. Dibacain doa apa segala macam, aku berhenti nangis. Tiba-tiba teman aku yang tadinya nggak apa-apa langsung ketawa-ketawa sambil nari-nari, jalan-jalan. Sampai itu tuh kita kayak bingung ini gimana. Dan itu terjadi nggak sekali dua kali, selalu. Jadi sampai akhirnya kalau aku kenapa-napa, aku akhirnya ngurung diri aja di kamar. Maksudnya aku minta tolong ibu aku aja baca-bacain doa. Nggak tahu kenapa selalu mentalnya ke orang gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang di sini yang istimewa ya, ataupun yang memiliki satu perbedaan dengan lain itu Mbak Siva ini bisa on off. Itu yang pertama. Jadi bisa kapan aku mau lihat, kapan aku mau berhenti. Jadi bisa diatur tuh sampai hari ini. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau biasanya kita bilang energi seseorang itu kan ada 3 hal. Dia netral, menarik, atau menolak. Mbak ini juga ada di posisi netral. Jadi entitas ini ketika mungkin suka dengan auranya Mbak Siva, ataupun ingin menjadi temannya, atau ingin berinteraksi, atau ingin masuk, itu pun tergantung dengan Mbak Siva ini mau nerima atau enggak. Ketika berusaha menolak ataupun aku mau istirahat dulu atau apa, mereka akan mental. Tetapi ketika mental itu tentunya tidak akan pulang. Mereka akan mencari sesuatu hal yang mungkin bisa dirasuki atau yang ditempelin. Gitu. Ini yang kedua. Kemudian sensitivitasnya itu tergantung dalam artian posisi mau kemana. Ini misal, kalau ke suatu tempat yang setiap hari dikunjungi seperti rumah, kantor, ataupun tempat syuting, terkadang itu akan aktif tersendiri gitu. Jadi ada emosional tempat ini, ada gejolak emosi tersendiri gitu. Gitu. Dan ketika bertemu dengan seseorang, terkadang ada kayak sistem warningnya nih, aku harus gimana gitu. Misalkan tentang itu kerjasama, tentang itu temenan, atau ngelihat seseorang itu kadang ada kayak dikasih ini ya, biografinya lah ini gitu. Termasuk siapa sih sebenarnya yang mendampingi Mbak Siva secara metafisik itu. Jadi kayak mungkin dari garis leluhur juga ya, ini seperti biasa dan seperti satu hal yang menemani. Dimana biasanya sahabat imajiner ini kan kemana-mana bersama-sama nih. Tapi ini ada satu keunikan, jadi sahabat imajinermu itu datang ketika Mbak Siva ini dalam kondisi tertekan. Jadi misal waktu di kamar dalam kondisi yang nggak enak nih, bad mood, atau ada masalah emosi, atau masalah aja lah gitu, dia datang misalnya Mbak. Gitu. Jadi kayak ada yang nemenin di kamar gitu. Tapi itu aku pernah dikasih tahu juga sama salah satu orang juga yang punya kemampuan, emang ngomongnya kayak gitu. Jadi emang katanya dia ini datang kalau aku ngerasa, kalau nggak sengaja aku ngerasa aku ngebutuhin dia gitu. Aku juga udah pernah dikasih tahu itu sih, ternyata benar. Iya. Itu mungkin juga salah satu penyebab kenapa aku on off juga kali ya Om. Karena maksudnya kehadiran dia ngebuat aku jadi lebih sensitif sama makhluk-makhluk yang lain itu ya. Iya, termasuk ini bentuk dari segi penjagaannya. Jadi ini bukan ditafsirkan Korin. Kalau Korin itu memang semua orang ada, atau saudara kembar kita. Tetapi ini teman imajiner. Jadi kita bilang antara dia ada dan tiada, tapi ada gitu Mbak, karena ini makhluk astral. Dan posisinya hari ini pun dia ikut gitu, ada gitu. Kalau mungkin Mbak Siva, maaf ya, kalau ini udah merasa agak dingin, terus kemudian hangat, berarti nanti sudah aktif, tapi saya jaga dari sini. Tapi saya tanpa menyentuh ya Mbak ya.
Ini Aduh iya lagi. itu di sana. Apa sih ininya? Coba Mbak Siva lihat. Aduh nggak mau. Nggak apa-apa Mbak. Ada saya nanti kalau mau ke sana tak tarik sini. Aduh. Biar nggak terlalu jauh lihatnya. eh apa sih dia maksudnya? Perempuan, Mbak, iya, itu. kalau yang pernah aku dengar sih, aku nggak tahu ya ini sama apa enggak, tapi Hmm. kalau yang berapa kali orang ngomong sama aku, dia tuh udah tua katanya. Tapi aku nggak tahu ya apakah ini sama atau tidak. Jadi ya kalau dalam posisi itu temen, tapi ini kalau Mbak kan kasarnya maaf ya 20-an, dia itu udah usia hampir 50 gitu. Jadi dengan perawakan ya ibu-ibu zaman dulu. Iya Gitu, benar. iya. Dan beliau ini sejak kecil ya, sejak Mbak lahir itu menjaga atau membantu. Jadi dalam satu kesempatan, maaf ya ketika orang tua sibuk kan waktu bayi dulu, ibarat kata ditaruh di ayunan, ditaruh di tempat tidur, itu seharusnya pernah ada satu posisi bisa terjatuh. Tetapi ada kayak yang nahan, Iya. gitu. Terus mungkin kan kalau anak kecil dulu kan dikasih guling ya. Gulingnya itu sempat lupa orang tuanya, mamanya tuh atau cepat lupa naruh. Kan biasanya orang kalau bayi kan tengkurap Iya. ya, terus balik lagi gini, terus di tempat tidur tuh bisa terjatuh nih, maaf nih, jatuh di lantai. Tapi waktu itu gulingnya itu bisa dibenerin gitu. Jadi nggak jatuh Mbak itu. Tapi itu juga kali ya yang selalu ngebuat aku ngerasa dari kecil tuh aku kayak nggak pernah sendirian. Padahal aku termasuk anak kecil yang sering banget ditinggal sendirian sama karena ibu aku kerja, sama aku gini-gini. Jadi emang aku sering banget ditinggal sendirian gitu. Jadi itu juga kayaknya yang ngebuat aku waktu beranjak dewasa tuh sering ngerasa takut gitu loh. Mau kayak mungkin orang-orang, mungkin teman-teman seumuran aku ngerasa kayak apaan sih lo lebay banget. Tapi kadang kayak aku bisa ngerasain kalau enggak ini, tapi kayak apa ya, kayak aku bisa merasakan sesuatu yang nggak ada di sini gitu. Tapi aku nggak ngerti apa gitu. Karena aku kan bukan yang ngelihat gitu. Jadi itu juga yang ngebuat aku apa ya, yang ngerasa beda waktu kecil dari yang lain gitu. Ada di satu posisi ketika tidur dalam kondisi yang tidak nyaman nih ya, maksudnya dalam satu pikiran yang sedang kalut, ada yang nggak nemenin di sebelahmu gitu. Kadang yang belai rambut tapi itu nggak tahu siapa gitu. Jadi yang nenangin ketika kan kadang namanya orang kan kadang sensitif ya dalam posisi tertentu, mungkin cross sama temen ataupun apa, itu kadang kayak ada yang nasihatin. Iya Gitu. sih, benar. Nah, beliau ini yang boleh dibilang yang ngemong ataupun yang mengasuh sampai hari ini. Gitu. Tapi seringkali juga misalnya kayak aku nggak ngerti ya, aku tuh di dunia entertainment sering dikirimin sesuatu sama orang yang nggak suka gitu. Iya. Mungkin aku tuh lebih cepet ngerasanya dibandingin keluarga aku gitu. Jadi kalau misalnya keluarga aku dikirimin sesuatu, mungkin mereka lama sadarnya. Kalau aku tuh langsung, karena berasanya lebih signifikan kalau ke aku gitu Om Hao. Jadi aku lebih cepat nyadarnya, kayak biasanya aku ngerasa kayak langit mau runtuh di depan aku, atau kayak aku ngerasain ada entitas, tapi aku ngerasa ini dia bukan sesuatu yang emang iseng ngikutin aku atau emang yang biasa ada sama aku, tapi emang sesuatu yang sengaja dikirimin buat aku untuk menyelakakan aku dan ngebuat aku nggak nyaman aja kadang-kadang. Maksudnya bukan sampai yang kayak mencelakakan, tapi kadang ngebuat aku ngerasa gampang marah, atau ngebuat aku ngerasa sedih terus gitu. Iya, tentang hal ini juga maaf ya Mbak, saya benarkan gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kan faktornya macam-macam nih ya. Entah ini faktor karena pekerjaan, atau ada orang yang suka dalam arti fans, ataupun orang yang suka dengan Mbak gitu ya, tapi mungkin ya ada satu dua hal yang tidak berkenan. Tapi juga ada yang itu berasal dari entitas astral yang suka juga. Oh gitu ya? Gitu ya. Dan mereka terkadang kalau yang berkaitan dengan sesuatu yang dikirim itu konteksnya gini, saat Mbak Siva kok tidak membuat orang sakit hati kasarannya, ataupun tidak nyalain orang, insya Allah aman. Kalau itu hanya iri hati, itu saja. Kalau faktornya iri dan dengki ya, itu insya Allah aman. Karena ketika bisa dirasakan, berarti kirimannya itu kan gagal.
Tapi kalau baik-baik aja, tiba-tiba maaf ya kolaps, sakit, atau mengalami satu gangguan yang maaf tiba-tiba terjatuh, pusing, atau pingsan, atau bahkan sampai amit-amitnya kesurupan gampang sekali yang kita nggak tahu sebabnya apa, itu bisa Mbak gitu. Itu dikirimkan gitu. Berarti ada satu entitas yang tujuannya untuk menyalahkan kita. Jika kita baik-baik aja tidak merasakan tuh masuk berarti. Tapi di sini saat kok ada seperti badan saya panas, nggak enak, bukan demam ya, atau saya segera pengen pulang lah, pengen bersih-bersih, atau kemudian minta tolong untuk apa gitu, itu berarti gagal. Karena bisa dirasakan, jadi kita tahu gejala itu. Karena hampir dibilang di beberapa kesempatan ya 2-3 bulan yang lalu itu kenceng gitu, santer, uring-uringan tanpa sebab, nggak tahu, dan bahkan susah konsentrasi. Jadi memang dibuat Mbak susah konsentrasinya itu, bukan karena faktor lapar, ngantuk, atau kepikiran tuh enggak. Fit badan tuh enak gitu, tapi kok tiba-tiba ketika mau memulai lupa, ngantuk gitu, terus bawaannya males, capek atau apa. Ini bukan berarti faktor kecapean, bukan, tapi itu memang ada penyebab kecapeannya ketika waktunya yang cukup padat, namun emosinya ini yang ditantang gitu. Walaupun terkadang memang menyikapinya itu bisa tenang ya Mbak Siva, itu dalam kondisi yang sedang ada masalah apapun itu, ketika sudah bekerja ya profesional, tenang gitu. Tapi ada satu hal yang itu mensuges atau menyerang emosimu gitu. Jadi ketika emosi itu nggak selamanya marah-marah ya Mbak ya, tapi bisa berakibat pada rasa pengandalan diri yang kurang gitu. Jadi kayak ada kok tiba-tiba aku jadi gini ya gitu. Aku kayak itu tiba-tiba kok aku sedih banget ya, aku tiba-tiba aku kesel banget, padahal menurut aku ini ya nggak masalah juga gitu. Itu sih. Tapi waktu aku ngerasain itu, aku kan langsung aku mandi, terus aku sholat tahajud, terus aku langsung berdoa kayak ya Allah tolong tunjukkan gini-gini segala macam. Itu entah kenapa ya aku nggak bisa nyebutin gimana sih, kayak aku sama keluarga aku kita mimpiin hal yang sama pada malam itu, dan besok pagi langsung ngobrol gitu, kok mimpinya bisa sama ya kita semua gitu. Iya, karena konteksnya dalam hal ini tuh ketika tertidur ya bersamaan, itu kan ada satu entitas yang mengajak bergeser ya ke alam bawah sadar untuk berinteraksi atau melakukan ancaman intimidasi di situ. Mimpinya itu terkoneksi Mbak, jadi satu, karena entitasnya itu masuk ke dalam satu alam bawah sadar yang sama, karena posisi tidur mungkin tidak terlalu jauh berdekatan, sehingga ada di satu alam yang sama. Nah, lah ini kalau boleh dibilang maaf ya, itu seperti gejala awal, itu seperti guna-guna gitu. Jadi guna-guna itu lebih terkadang menyerang secara psikis. Salah satu halnya bisa tidur tapi mimpi buruk, atau kebalikannya, insomnia, susah tidur. Karena faktor susah tidur kan salah satunya psikis gitu. Nah, mereka mensugestinya dari psikis kita itu. Tidur itu adalah satu posisi ketika kita memasuki alam bawah sadar, mereka dengan mudah menyerang itu. Saat mereka tidak bisa masuk ke alam bawah sadar kita ketika tidur, terjadilah tindihan. Karena ada resistensi atau penolakan gitu. Nah, di sini ketika guna-guna itu berjalan, apa sih yang terjadi? Misal di rumah merasa nggak nyaman, panas, pingin berantem terus, antara keluarga cekcok gitu. Itu salah satunya yang masuk, tetapi biasanya ini akan hilang ketika kita tadi melakukan mandi. Mandi dalam artian di sini bukan mandi yang rutinitas ya, tapi mandi untuk tujuan netralisir atau cleansing lah untuk itu. Berikutnya ya untuk aktivitas sembahyang itu, karena lebih menenangkan. Karena apa? Sugesti itu datang untuk menghindari hal-hal ini. Jadi bisa malas mandi, malas ngapa-ngapain, malas ibadah. Karena ketika ini dijalankan, luntur tuh dampak dari sihir atau guna-gunanya. Iya, ini ngomong-ngomong nih Mbak ya, sebelum nanti kita ke obrolan terakhir nih, selama ini dengan hal-hal seperti ini ya, kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan metafisik ataupun yang interaksi dengan entitas astral, itu merasa terganggu nggak? Atau menikmatin aja lah akhirnya terpaksa dengan seperti ini gitu, ngalir gitu? Awal-awal aku ngerasa terganggu sih, cuman pada saat makin lama akhirnya aku ngerasa mungkin ini kan Tuhan kan pasti ngasih ini ke aku ada tujuannya.
Jadi aku ngerasa ya udahlah, mungkin aku harus belajar gimana caranya aku bisa hidup berdampingan dengan hal ini gitu. Cuman pada saat-saat tertentu ya itu kalau aku lagi capek, kadang kayak aku ngomong sendiri kayak, ya Allah aku lagi capek banget, tolong, aku lagi nggak mau ngalamin yang kayak gini-gini, lagi nggak mau komunikasi sama apapun gitu. Tapi ya udah, kalau kayak gitu ya nggak ada apa-apa gitu. Cuman sekarang ini ya itu aku lagi ngerasa nggak ngerti emang lagi off juga apa emang akunya yang udah gimana gitu. Tapi aku ngerasa kalau frekuensi dan gangguan yang datang ke aku itu nggak sesering yang dulu yang gitu. dulu ya. Iya, karena di sini ada satu posisi Mbak Siva itu sudah akan mulai tetek-tetek itu sudah mulai apa ya Mbak ya, kalau diterjemahkan itu sudah konstan jalannya, jadi tidak mudah terpengaruh seperti dulu. Jadi dulu terpengaruh atau takut sedikit emosinya keluar gitu, karena di antara usia 25 hingga 27 itu pas nanti, jadi sudah bisa memfilter, jadi sudah nyaman dengan hal ini, dan di posisi ini nanti insya Allah itu juga bisa untuk membantu dalam artian di sini tidak dengan sesama orang ya, tapi dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Entah tujuannya, misal ada satu entitas yang dia terjebak atau ngelup ya, mungkin Mbak bisa mendoakan atau berusaha untuk membantu melepas sesuatu hal, itu bisa lepas Mbak gitu. Ketika ada satu entitas yang dia terkurung atau meninggal dengan cara yang tidak wajar dulunya, itu sudah tidak takut dan berani menghadapi ini untuk melepaskan itu. Salah satu contohnya gitu. Jadi ini perjalanan satu proses dulu, pelan-pelan gitu, karena enaknya itu kan bisa on off nih. Kalau saya kan 24 jam Mbak, non stop gitu. Tapi di posisi saya sekarang ini kan menganggap ini sudah nyaman gitu, karena ketika semakin ditolak kan kayak kita dililit ular ya, semakin keras, semakin kencang dia melilitnya gitu. Jadi ya kita santai, bawa tenang, kita mikirkan sesuatu hal yang tidak ada kaitannya dengan itu, atau dipakai sibuk mengendalikan emosi, kendor dia gitu. Jadi sangat terbiasa dan bisa mengabaikan itu, karena Mbak Siva ini kan sensitif ya, dalam artian peka perasaan hatinya. Sebenarnya nggak kuat ya ketika ada satu entitas yang menceritakan prosesnya itu seperti apa, kadang ke bawah, terus mungkin secara sisi humanisnya itu terbawa, merasakan, menghayati emosinya. Nah ini jika itu semua didengarkan, pengaruh buruk, bisa mengganggu konsentrasi. Itu benar sih. Jadi on off ini menurut saya nanti suka lah gitu, maksudnya kapan saya buka frekuensi, kapan saya tutup. Tapi kalau kayak gitu tuh bisa aku kontrol gitu ya Om Hao. Maksudnya kadang aku mikirnya kayak, oh mungkin ini emang terserah dianya aja, kadang dia mau, kalau dia lagi on ya on, kalau lagi off ya off gitu. Aku pikir kayak, ya aku nggak tahu kapan aku bisa misalnya turn on lagi si indra keenamnya gitu. Iya, kalau menurut saya itu nanti untuk saat ini tergantung Mbak Siva mau aktif atau enggak gitu. Tapi sifatnya bukan yang otomatis ya, tapi tergantung kita mau jalan atau enggak, itu tergantung kita. Maksudnya kayak tombol modelnya gitu. Jadi tergantung mau dinyalain kapan. Dan pesan saya, jika dalam kondisi emosi dan capek, apapun ada sugesti ini aktifin bisikan atau apa, jangan dengerin. Itu aja. Karena apa? Saat dalam kondisi yang kalut, capek ataupun emosi, ketika itu diaktifkan, itu bisa membahayakan diri kita ketika tidak tenang. Hal yang terjadi adalah energi kita langsung habis, terkuras. Jadi bisa capek berhari-hari tanpa sebab nanti. Itu sih Mbak. Wah, terima kasih Om Hao atas sarannya. Aku jadi ngerti, soalnya kemarin-kemarin kan aku kayak jalan apa ya, kayak ngambang aja gitu, kayak nggak tahu ini kemana, tapi ya belajar sedikit-sedikit gitu. Tapi seenggaknya sekarang aku udah paham. Nah aku penasaran, waktu itu kan Om Hao pernah bilang ada penari yang ikut, berarti sekarang dia udah nggak ada lagi ya? Sekarang sudah tidak ada. Jadi memang waktu itu kan ya boleh dibilang kan tamu nggak diundang ya, gitu, dan sempat mau interaksi. Dan yang saya lakukan waktu itu, salah satu pembersihan itu hal yang saya lakukan adalah membentengi sebenarnya, karena takutnya ketika dia ikut suka nanti ada terus, dan itu ganggu sifatnya. Itu ganggu sih dia menurut aku, karena semenjak ada dia tuh yang datang ke aku tuh banyak banget, dan jadinya dia kayak ngajak. Apa aku nggak ngerti, emang karena energinya dia yang besar jadi ngajak yang lain juga, apa karena emang dia yang ngajak. Tapi
pas ada dia tuh benar-benar wah hidup aku nggak tenang banget Iya. ya, aku banyak yang ini dan banyak yang nggak baik gitu loh yang nempel ke aku jadinya. Iya, karena kalau itu masuk ya, berkata dia membuka pintu, yang saya takutkan itu nanti nggak ke filter dan yang masuk tuh negatif, Mbak. Iya, padahal dia Iya. bilangnya mau ngikut, mau ngejagain kan. Iya, katanya. iya, karena itu bentuk manipulasi. Hmm. Nah, tadi kalau kita bilang sahabat imajinermu, itu yang nggak mau. Ini udah cukup ini aja. Karena ketika Mbak berat itu, fisik akan terasa. Ini yang perlu digarisbawahi itu fisik. Jadi tidak hanya emosi, tapi fisik dengan pekerjaan yang cukup padat, ya itu sangat tidak memungkinkan dan sangat mengganggu. Ini pesan saya itu. Jadi tetap apa ya Mbak ya, tetap ada di satu pakem. Tetapi kapan mau iya, kapan mau tidak, itu diputuskan dalam kondisi yang pas, itu aja. Ya, dan mungkin nanti kapan-kapan kalau kisah tanah Jawa penelusuran, boleh, nanti ikut, ayo. itu pas di Jakarta atau Dengan pas senang mungkin hati. ke Jogja atau mana. Boleh. Jadi nanti mungkin saya bisa mendampingi ya. Ya kalau ada Om Ha, aku nggak apa-apa. Nanti pendampingan bagaimana cara mengetahui ini yang plus minus ataupun yang baik ataupun yang negatif atau yang manipulatif. Jadi setidaknya ya berkata kita diskusi dan baca bersama ya, tapi setidaknya nanti saya mendampingi untuk Mbak Siva ini bisa menganalisis dengan sendiri, atau biar tidak seperti dulu ya, ketika ada di suatu posisi emosinya terpancing, hal yang terjadi energinya tidak bisa ditahan gitu. Jadi apa ya Mbak ya, kayak training untuk inilah, untuk memilih lah gitu nanti yang bisa masuk yang mana. Nanti kita penelusuran ke tempat-tempat yang pernah terjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan, tapi di situ ada sejarahnya. Boleh. Jadi juga untuk ini, untuk apa ya, belajar ke belakangnya, untuk melihat ke belakang itu maksimal sejauh apa, informasi yang didapat seperti apa, dan itu seperti yang saya sampaikan tadi, bisa nggak sih kita bantu doa untuk mereka agar mereka bisa lepas dari sesuatu hal yang negatif di situ. Itu sih Mbak. Nanti mungkin boleh wah, ditunggu ya semuanya aku di Kisah Tanah Jawa selanjutnya. Ya ini nanti kita tidak hanya selesai di sini, ini obrolan santai. Nanti insya Allah kita bisa penelusuran di Kisah Tanah Jawa. Kami mewakili Kisah Tanah Jawa mengucapkan terima kasih Mbak. Ya, nanti ketemu Mas D lagi gambar-gambar. Oh iya benar, biar seru. Terima kasih banyak juga. Ya, sukses terus, sehat terus. Iya, terima kasih. Seneng banget akhirnya bisa ketemu lagi sama Om Hao setelah Sama-sama. 3 tahun lamanya. Seneng juga bisa masuk ke podcast ini gitu. Biasanya nonton di rumah doang. Iya, salam buat Mama ya. Iya, insya Ditunggu Allah, nanti insya Allah. kalau pas Mama Iya. nonton, nanti insya Allah Mbak Siva saya ajak di Kisah Tanah Jawa gerbang Boleh. antar dimensi. Insya Allah aman nanti. Aman, insya Allah. Aku percayalah kalau sama Om Hao. Oke, ini kita tutup dulu. Nanti kita lanjut lagi. Berikutnya ditunggu aja Sobat Javanika, penelusuran antara Kisah Tanah Jawa dan Siva Haju. Terima kasih. Oke. Tetap dukung channel Kisah Tanah Jawa dan Obrolan Santai dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, tulis masukan, kritik, saran di kolom komentar, share jika kalian suka, dan like. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum dumadi.